Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada 4. Yang pertama, kata kerja imperatif. Yang kedua, kalimat deklaratif dan interrogatif. Yang ketiga, kata teknis. Yang keempat, konjungsi temporal. Oke, itu kaidah kebahasaan. Oke, selanjutnya pengertiannya ya. Nah, yang pertama ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang isinya mengandung perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Ya, di sini bentuk dasarnya ada pasti, tunjuk, cerita, hindar, dan jadi. Imbuhan atau partikelnya ada kan, i, lah. Ya, yang pertama pasti menjadi pastikan. Yang kedua tunjuk menjadi tunjukkan. Yang ketiga cerita menjadi ceritakan. Yang ketiga hindar menjadi hindari. Yang kelima jadi menjadi jadilah. Oke. Contohnya kayak gimana? Ya coba membuat kalimat. Coba pastikan Anda memasukkan garam sesuai dengan takaran. Nah, itu namanya kata kerja imperatif. Pastikan di situ kata kerjanya. Oke? Nah, selanjutnya kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, yang pertama kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan. Contohnya bagaimana? Semua siswa diharapkan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kalimat interrogatif, yaitu adalah kalimat pernyataan. Contohnya, apakah semua siswa mengikuti pembelajaran? Nah, itu namanya interrogatif dan deklaratif. Paham sampai sini? Selanjutnya kata teknis. Kata teknis adalah kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu. Contohnya yang pertama edukasi, edukasi yaitu pada bidang pendidikan. Yang kedua tempo pada bidang musik. Terus yang ketiga undang-undang pada bidang pemerintahan. Yang keempat koki pada bidang tata boga. Nah, ini teks prosedurnya tentang kata teknisnya ya, di dalam teks prosedur. Misal kalau tata boga itu kan tentang bagaimana langkah-langkah membuat makanan tersebut gitu. Sama seperti edukasi, tempo, dan undang-undang juga sama saja. Ya pasti ada langkah-langkahnya. Yang selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung sesuatu yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya itu ada setelah itu silahkan kerjakan tugas berikutnya. Nah, konjungsi temporalnya apa? Yaitu setelah. Yang kedua, sejak kemarin dia tidak sekolah. Nah, konjungsi temporalnya sejak. Yang ketiga, hari ini kami ujian hingga siang hari. Konjungsi temporalnya ada hingga. Nah, di bawah situ ada jenis konjungsi temporal. Yang ada sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, selanjutnya, sampai, sementara, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan langkah-langkah kegiatan yang disusun. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, ciri-cirinya ada apa saja? Yaitu terdiri atas 2 atau 3 langkah-langkah. Itu teks prosedur sederhana. Nah, yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu ciri-cirinya ada terdiri atas 4 sampai 9 langkah-langkah atau lebih. Nah, itu perbedaan dari teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, itu tadi tentang pembahasan tentang kebahasaan
Sampai sini saja pembahasannya. Yang belum paham silahkan nanti bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.